untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Pahala David untuk membawakan acara hari ini. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Pandia, terima kasih Mbak Intan atas ininya pembukaannya ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Ini kayaknya wajah-wajahnya saya udah familiar deh. Apa kabar teman-teman semua? Baik Pak. Halo, ya salam sehat semua ya. Puji Tuhan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Ya, tapi dengan adanya pelatihan ini ya, kalau saya lihat ya BRI sebagai teman-teman punya support system itu sangat suportif ya, karena saya tahu di situasi yang nggak gampang ya, jadi dikasih motivasi, dikasih perhatian itu juga kan suatu hal yang merupakan kayak vitamin buat teman-teman. Jadi saya mau 3 jam setengah ke depan ini saya mau kita saling sharing ya. Karena kalian udah orang-orang hebat, saya tahu ya, karena saya udah ketemu kalian dari mulai di korpu dan segala macam, saya tahu banget. Tapi memang di dunia sis kita kadang-kadang memang ada up and down dengan segala challenge masing-masing ya, saya mengerti. Tapi kita juga harus fair bahwa kan perusahaan juga mempunyai ekspektasi terhadap kita semua ya. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai, saya mau share sedikit ya bahwa nanti 3 jam ini kita akan lebih ke sharing ya. Jadi ada beberapa case study yang intinya ya, saya kan nih orang-orang udah pada orang-orang hebat nih ya. Jadi saya kepengen teman-teman melihat apakah kalian itu doing the right thing, apakah kita work smart, apa work hard. Itu sih garis merahnya. Karena saya pernah punya pengalaman teman-teman ya. Ketika saya punya salah satu cabang saya waktu itu rajin sekali pimpinan cabangnya ya. Tetapi ternyata setelah kita analisa dia work hard bukan work smart. Nah, jadi itu tujuan benang merah kita kebersamaan kita di pagi ini ya. Nah, jadi akan ada banyak case study. Saya kepengen teman-teman banyak ada keterlibatan di sini ya. Oke, saya langsung mulai teman-teman ya. Saya langsung sharing teman-teman. Sebentar ya. Nanti akan ada breakout room yang akan dibagi oleh Mbak Tina. Jadi saya ingin teman-teman memiliki opini dan pandangan terhadap case study yang diberikan. Itu untuk merefresh kita bagaimana apakah kita sudah melakukan hal-hal ini secara efektif. Itu sih intinya ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Karena saya jual. Jangan sampai saya work hard. Saya udah nawarin ke seluruh di pasar-pasar mobil 500 juta. Nggak taunya itu bukan segmennya. Nah, itu kembali ke hal yang kedua teman-teman ya. Apakah saya work hard atau work smart? Audiensnya tepat nggak? Ya, saya pernah punya pengalaman di mana salah satu RM saya, atau DBO lah kalau istilah di BRI ya, itu setiap kalau ketemu customer yang rada-rada menengah atas, yang rada canggih, yang udah biasa dihandle oleh private banker dari Singapura, suka minder. Karena mungkin dia padahal kan ekspektasi nasabah pasti akan sama ya. Kalau saya diladenin oleh customer prioritas area prioritas dari bank A, saya mempunyai standar yang sama ketika saya diladeni oleh prioritas customer dari bank B. Itu standar ya. Karena dia punya uang, dia memiliki hak prioritas untuk memilih bank mana yang saya mau banking. Nah, jadi itu pengalaman selling skill juga tidak kalah penting ya. Karena ketika kita ada terjadi penolakan, terjadi dia ngomongin market update, kenapa gue harus beli bank S yang ini, yang reksadana saham, unit link-nya umpama. Kan kita nggak mungkin jawabnya hanya sekedar, ya karena return-nya menarik Pak, paling tinggi. Itu kan bukan jawaban yang tepat ya, teman-teman kan udah pada ikut wealth management semua kan. Banyak faktor untuk menentukan seseorang mana produk yang cocok. Bukan produk yang baik, bagus, maaf ya. Karena bagus itu relatif, seseorang yang A dan B itu berbeda. Nah, oke. Ada kuis dulu nih. Ada hadiah GoPay, silakan. Siapa cepat dia dapat. Sebelum kita ke case study. Saya lupa bahwa kita ada kuis ya setiap saat ya supaya teman-teman tetap terjaga ya moodnya. Silakan teman-teman. Sebut cabang dan nama, nanti akan dicatat, akan mendapatkan hadiah GoPay. Silakan. Denpasar, Pak. Langsung sebut nama dan cabang. Denpasar. Vivi. Oke, silakan Mbak Vivi, langsung.
sales activity, right customer, right product, sama selling skills. Thank you Mbak Vivi ya. Tolong catat Mbak Tina ya. Jadi Mbak Vivi yang dari dari cabang Denpasar untuk trivia quiz pertama. Trivia quiznya akan muncul secara mendadak ya supaya teman-teman tetap ini aware ya. Oke. Teman-teman akan dibagi ke breakout room ya. Waktunya nggak banyak ya, hanya 5 menit ya. Anda diskusikan dengan grup Anda ya. Nanti kira-kira apa yang sini contoh Billy, apa yang Billy harus lakukan untuk dia mengimprove dia punya productivity ya. Apakah selling skill-nya yang bermasalah, atau dia punya aktivitas yang kurang, atau dia punya database-nya yang mungkin kurang tepat. Jadi jawaban nggak ada yang salah teman-teman ya. Ini kita latih untuk nanti mereflek ke diri kita sendiri. Apa yang salah dari diri gua ya? Kok gue belum achieve target bulan ini? Itu tujuan dari kita punya case study yang pertama. Oke? Silakan dibagi. Nanti saya akan masuk ke grup Anda masing-masing. Waktunya nggak lama, cuma 5 menit. Ada diskusikan. Tunjuk juru bicaranya. Silakan Mbak Tina. Baik, saya mulai bagi ya teman-teman di breakout room. Silakan langsung di-accept. Terima kasih. Saya boleh langsung masuk ke grup pertama? Sebentar Pak Pahala, lagi masih proses masuk ke tiap-tiap grup Pak. Oke, thank you. Ya. Welcome back teman-teman. Oke, ini pokoknya di sesi ini tujuannya bagaimana kita melihat kita punya apakah am I doing as a sales gitu ya, as a PPO, sebagai orang yang work smart atau work hard. Itu tujuan kita punya mengukur rasio ini. Silakan, mau siapa duluan? Ada Gundala, Wonder Woman, Black Widow, The Avenger, dan Gatot Kaca. Silakan, mau duluan siapa? Black Widow boleh duluan. Oke, silakan Black Widow. Black Widow itu nomor 3 ya. Tidak langsung saya share screen-nya biar teman-teman juga bisa tahu. Silakan. Mohon izin. Silakan, Mbak. Case tadi yang nomor 3 itu atas nama Awel adalah salah satu FO yang sedang melakukan sales activity. Kalau lihat dari potensinya, dia punya call prospect-nya 24 orang per minggu. Akhirnya turun secara presentasi dari full menjadi hot 20 per minggu itu sudah sangat baik sekali. Betul. Berarti kesimpulan pertama dia punya database kualitasnya bagus ya. Bagus. Karena dari 20 turun ke 20 itu udah sangat bagus banget. Bagus. Keren. Tapi ada satu sekali yang minus banget ya kalau menurut kita itu dari visitnya, dari visit. Mungkin dari hot ke visit ya rasionya ya. Yes. Tapi mungkin dari hot itu harusnya ada screening lagi Pak, yaitu adalah calling yang kita bisa memastikan yang mana yang lebih hot dari yang pas hot gitu ya. Betul. Dari hot turun lagi ke calling dulu dari 20 ini mana yang bisa kita visit yang menjadi lebih hot lagi dari prospek yang hot gitu ya. Betul. Dari hot ke super hot kita adakan dulu screening kembali di telepon. Akhirnya kalau menurut kami secara visit harusnya dia bisa kalikan 3 saja per minggu ini, tidak usah berpuluh-puluh yang terlalu terlalu membayang tinggi-tinggi. Karena ini produk yang kita jual adalah produk asuransi memerlukan yang satu hari kita tidak mungkin bisa ditolak orang untuk menjaga mood. Sebisa mungkin cari yang benar hot yang kira-kira kita yakin bahwa ini tidak akan ini yang akan merespon kita dengan baik gitu kan. Bagus. Jadi kalau misal kita kalikan aja visitnya menjadi 3 per minggu, dari 2 yang harusnya 2 dikalikan 3 menjadi 6 saja. Betul. Dari 6 yang benar-benar kita visit, seandainya 100% dari 6 yang udah benar-benar kita clearkan bahwa dia adalah orang-orang yang kita mumpuni, yakin akan pasti beli. Artinya kalau closingnya menjadi bertambah kali 3 saja ya. Dari 6 turun lagi 50%, dari visit turun 50% antara visit dengan closing turunnya 50%. Artinya dia akan menjadi closing 3 per minggu dikalikan 50%. Betul. Sudah ketika kali 50, 150 per minggu ya, anggap ceritanya ya. Oke, berarti dia 150 kali 4, 600. Wow, thank you ya. Terima kasih Mbak. Siapa nih? Dengan Dini Balikpapan, Bapak. Mbak Dini, makasih ya, bagus banget teman-teman Black Widow ininya analisanya. Ini tujuannya ya. Tujuannya jadi
kita mengerti apa yang kita lakukan sebagai seorang sales, apa yang salah dari seorang awal. Nah, itu tujuannya ya. Thank you. Lanjut, thank you banget untuk kebersamaan kita sore ini ya. Saya sangat senang ya teman-teman bisa berbagi, saling berbagi, itu merupakan tujuan dari kita punya kebersamaan hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dari saya. Sebelum saya selesai, boleh kita foto bareng dulu Mbak Ya, Pak Pahala. Mbak Tina. Ya, Yuk, Pak boleh Pahala. tolong dibuka video-videonya biar yang tampannya dan cantiknya pada kelihatan. Pak Pahala, saya boleh juga izin ya menambahkan, nanti setelah foto bersama teman-teman silakan dilihat di chat box untuk melakukan pengisian post-test kembali ya. Linknya sudah ada, nanti Oke. silakan diisi, kami tunggu sampai dengan pukul 5 sore ini. Terima kasih Oke. teman-teman. Boleh foto dulu? Ya, kita mulai ya, Pak Pahala dan teman-teman. 1 kali ya, karena ini ada 1 grup. Atau 2 kali. Oke, 1, 2, 3. Mas Cahyo langsung goyang, Jo. Oke, sudah teman-teman. Oke, saya pamit teman-teman semua. Selamat sore teman-teman. Sore Bapak. Ya. Terima kasih. Sore Bapak, terima kasih banyak. Bye-bye, dadah.